sih. Lowbat. Halo, selamat malam teman-teman ngerti saham. Jumpa lagi bareng Mince Friska. Malam ini kita bakal ngobrol seru, dijamin bakal seru banget. Jadi pastikan jangan sampai live dulu ya. Pokoknya bertahan sampai akhir karena benar-benar spesial banget ya tamu malam ini, tamu duet ngobrolnya. Mungkin kalau yang udah dengerin podcast kemarin sama Bang Radit, nah kali ini kita bakal ngobrol langsung via IG Live sama Bang Radit. Kita cek dulu ya apakah Bang Radit sudah join. Aduh, ini Minca maraton banget ya, barusan kelar live, lanjut lagi. Maaf agak ngos-ngosan. Oke, sepertinya Bang Radit. Oh ya, ketik dulu jadwalnya. Jadwal lagi, ketik dulu judulnya. Investasi ala Raditya Dika. Oke, sebentar. Kita bukan mau stand up ya. Kalau stand up saya nggak jagonya. Bang Radit doang yang jago kalau itu mah. Sebentar, Mince cek dulu apakah Bang Radit sudah join. Kita cek. Sepertinya belum. Kita sambil nunggu. Gak masalah, teman-teman. Iya, sebentar. Gimana hari ini? Sambil nunggu Bang Radit ngobrolin yang lagi pada merah-merah membara hari ini ya. Semoga tidak gampang panikan, karena kan udah biasa baca-baca di ngerti saham. Harusnya sih ngadepin tadi nggak terlalu panik ya. Gak usah yang ngeri-ngeri banget lah ya. Kalau yang udah terbiasa baca semua postingan di ngerti saham, harusnya psikologinya udah mulai tertata dengan bagus, ya nggak? Ya. Maaf ya, gak bisa ngelawak ya. Jadi kalau mau soal urusan ngelawak tunggu Bang Radit aja. Tapi ini mana? Bang Radit mana ya? Muncul dong. Muncul. Belum muncul juga ini by the way. Ini kayaknya pasti belum buka message nih. Kita cek. Saya nggak tahu, saya kan ikan ya. Oke, Bang Radit baru online. Cek lagi, cross check. Belum muncul. Bang Radit, where are you Bang? Lagi ganti popoknya Alea. Sama dong, baru ganti popok Ara juga nih. PSBB, penjualan saham besar-besaran. Bener juga tuh, pinter bikin singkatan ya. Sedih Min, soalnya gak ada cash. Iya, gak ada amunisi, gak apa-apa deh. Bang Radit suruh jadi pom-pom, ya ampun, tega amat sih lu pada ya. Malah suruh jadi pom-pomers. Mana ya, ini udah online tapi belum join. Nah oke, udah join nih. Kita panggil dulu. Kita mau stand up komedi, jadi kita welcoming buat Bang Radit aja dulu. Nah ini dia nih. Halo Bang Radit. Berisik nih emang suami. Nih, apa kabar Mbak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bang yang habis staycation nih kayaknya nih? Gimana kabar abis staycation atau gimana kabar abis kebakaran nih portonya? Kabar yang mana? itu baru kita bahas kemarin padahal di podcast ya. Kalau nggak ada amunisi. Hari ini podcast kita keluar di Spotify. Iya, udah tadi udah gue share juga. Nanti share di ngerti saham juga. Keren. Siap. Nih, by the way, kerudung gue udah tema bolu kukus belum ya, Bang? Ini bajunya pink loh. Gimana Bapak mau 2 anak kumisan pakai baju pink coba? Gimana coba? Demi lu Bang, malam ini biasanya gue udah template ya, pakainya hitam-hitam. Jadi gue tadi ngobrek-ngobrek lemari, mana nih yang tema-temanya bolu kukus. Ya udah deh, nemunya adanya ini doang yang tema bolu kukus. Ya itu gara-gara, kalau ada yang nonton bingung, itu gara-gara kemarin akun resminya YouTube di Twitter bilang gue mirip bolu kukus. Sekali-sekalinya gue internasional, gue di roasting sama perusahaan besar loh. Sekali-sekalinya loh.
gue ngakak tuh baca itu, makanya pas banget ya pas mau live gitu deh. Kita kayaknya seru-seruan pakai tema bolu kukus. Kayaknya habis live ini bakal tren juga nih ya baju bolu kukus nih, yang fashion bolu kukus ya. Iya, jadi nggak apa-apa, pede aja. Walaupun bapak-bapak kumisnya udah kemana-mana pakai baju pink, it's okay. Yang penting kita pede. Yang penting kita yakin sama pilihan kita. Karena itu adalah kunci dari investasi. Bener. Kita harus tahu dulu pilihan kita. Keren nggak tuh ininya? Waduh, Bridgingnya. Langsung deh. Bridgingnya Oke, keren nggak? Bang, ntar gue izin siap di IGTV ya, obrolan santai kita Siap. ini ya. Nah, Siap. ini obrolan yang seru banget karena ini semua orang udah pada nunggu-nungguin nih, oh Bang Radit, banyak banget yang request soalnya. Jadi ini berasa kayak akhirnya dikabulkan gitu. Abang Radit muncul juga dengan bolu kukus fashionnya. Ini karena kemarin itu ya, setiap kali gue share soal investasi, terutama soal saham ya, di Instagram gue, itu yang DM tuh banyak banget. Ngerti saham dong bang, ngobrol sama ngerti saham, atau promoin ngerti saham gitu. Ini gue pikir gila, militan banget ini follower-followernya kan. Gue buka lah Instagramnya kan. Gue buka Instagramnya, oh ternyata menarik gitu. Dan memang edukasional banget ya. Terutama kan mungkin follower gue ini kalau kita live kan ada di tempat gue juga ya. Yang terutama follower gue kan banyak yang mungkin 18 sampai 24, yang masih 18 sampai 24 tahun maksudnya, yang masih belum ngerti soal investasi gitu. Dan gue tuh passionate banget ngomongin investasi. Gue seneng banget ngobrolin investasi gitu. Keren. Nah, ini yang emang bakal menarik nih. Kita bakal ngobrolin seputar investasi in general dulu lah. Kalau teman-teman di sini, biar kita mau ngulik banyak nih info tentang sejauh apa sih pengalaman Bang Radit di dunia investasi ini, terlepas dari saham dan lain-lainnya gitu. Yang pertama yang gue penasaran, sejak kapan lu mulai nih Bang, mulai tertarik dengan dunia investasi? Apakah emang dari zaman kuliah karena memang background dari finance, atau bahkan dari sebelum itu udah dikenalin dengan dunia investasi itu sendiri? Penasaran nih, apa jangan-jangan ngalahin Warren Buffett 11 tahun, Bang Radit jangan 3 tahun. Kalau tertariknya ya, bukan investasinya ya, tapi tertariknya ya. Yeah. Kalau tertariknya itu, kebetulan gue dulu kuliah finance di Adelaide University di Australia. Lalu di salah satu kelas itu ada kelas menghitung future value. Jadi kalau misalnya uang tahun segini itu sekian, maka 5 tahun lagi berapa nilainya gitu, future value standar lah gitu. Nah, gue mikir kok bisa beda gitu nilai uang zaman sekarang sama nanti gitu. Ternyata ada yang namanya inflasi gitu kan. Nilainya berkurang gitu kan. Oke. Terus gue mikir-mikir lagi gitu. Diajarin juga soal compound interest, yaitu adalah ketika kita berinvestasi di sebuah instrumen gitu, bunganya bisa berbunga, returnnya bisa menghasilkan return lagi gitu, menggulung. Betul. Terus gue baru ngeh gitu, oh ternyata semakin kita muda melakukan investasi, maka ujungnya ketika investasinya tujuannya tercapai, itu lebih cepat tercapainya gitu loh. Benar. Karena return yang menggulung. Nah, konsep itu ke bawah-bawah sampai gue kerja gitu loh, sampai gue dewasa, sampai gue kerja, ke bawah-bawah. Kalau kayak gitu, kalau gue punya duit, gue mesti invest, karena waktu adalah teman terbaik gue gitu loh. Gue masih muda kan, waktu itu masih berapa, mungkin 22-23 tahun gitu. Lalu nulis blog kan di www.kamijantan.com, ke radityaDika.com. Gua print semua, masuk ke penerbit, dapatlah itu royalti pertama. Masih inget tuh, terbitnya April 2005, 6 bulan kemudian dapat cek royalti pertama. Wah, sebagai anak umur berapa ya, 20-an tahun lah, lupa lah persisnya berapa gitu. Pokoknya anak 20-an tahun awal gitu kan, dapat duit segitu tuh dari cek dari royalti, kan ngagetin ya, kayak ini gede banget gitu. Nah, karena dapat royalti lumayan gede, jadi gemeteran juga, nggak pernah megang duit sebanyak itu kan gitu. Ngapain nih gitu bagi gua saat itu. Walaupun sebenarnya secara nominal nggak gede-gede banget, tapi buat gua yang nggak punya pekerjaan gitu ya, dapat duit nih, megang waktu itu dalam bentuk laporan royalti gitu kan, masuk ke bank gitu. Wah, ini gimana, gemeteran juga gitu loh. Nah, pilihannya kan mau apa gitu, mau gue jadi
untungnya gue orangnya juga anak rumahan kan. Gue mau pesta-pesta, misalnya gue hambur-hamburin foya-foya buat ngapain kek, buat minum-minum apa nggak jelas gitu kan. Gue nggak punya teman, pertama itu. Jadi nggak seru juga mau diajak, masa sama diri sendiri kan nggak seru ya. Mau dihabiskan untuk membeli barang yang mahal-mahal, nggak ada yang peduli juga. Dengan perawakan gue pada saat itu, barang apapun yang gue pakai pasti dibilangnya KW, ya kan? Kalau ngeliat bentukannya, nggak mungkin dia punya barang mahal nih, mukanya aja begini gitu, pasti KW. Jadi nggak penting buat gue gitu kan. Jadi buat apa gitu? Akhirnya ya traktir orang tua lah, apa segala macam, makan gitu kan. Lalu sisanya diinvestasikan. Jadi pertama kali itu langsung melek tuh investasi. Walaupun pada zaman itu begitu punya duit pada saat itu ya, kalau dapat duit dari mana gitu misalnya, itu didepositokan. Jadi memang investment journey-nya itu pelan-pelan tuh, dari deposito dulu, baru habis itu ke reksadana, baru akhirnya ke saham individual gitu loh. Makanya kemarin pas kita lagi ngobrol buat live ini kan, kita ngobrolin apa ya? Rasanya kalau full 100% saham kan sayang ya. Mendingan gue ngobrolin soal investment journey gue sekalian gitu, dari awal banget sampai akhirnya ke saham. Karena masalahnya banyak juga yang nggak tahu bahwa mungkin jangan-jangan nih maksudnya kita ngobrol sebagai admin yang ngerti saham, tapi sorry juga ya gue harus ngomong gini ya, tapi kan nggak semua orang cocok sama saham juga gitu loh maksudnya. Iya, benar. Instrumen investasi kan banyak gitu loh maksudnya. Betul. Jadi jangan sampai orang juga nggak cocok sama profil resikonya dia malah serta-merta langsung nyoba saham, terus malah jadi nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Jadi itu journey gue sampai akhirnya masuk ke saham gitu. Walaupun tetap reksadana saham juga masih ada gitu sih. Jadi kalau gue boleh tarik ya, berawal dari investasi di deposito, berlanjut reksadana, terus akhirnya nyobain saham. Nah, reksadana, maksudnya jarak dari mulai latihan atau belajar invest di deposito sampai reksadana itu terselang lama nggak tuh, Bang? Atau enggak, karena paling di awal? Karena waktu itu kebetulan gua termasuk mendengarkan Likwina Hananto kan. Waktu itu Mbak Wina di Twitter rame, kita follow-followan, gua ngeliat, terus gua mikir kayak bener juga ya, ngatur duit tuh kayak gimana gitu. Karena bolak-balik semua orang yang tahu pekerjaan gua adalah penulis, itu semuanya bilang, ih penulis kan miskin-miskin, pada bilang kayak gitu. Kan gua stres dong ya kan. Gue kayak kok gitu loh, padahal gue lagi bangga-bangganya jadi penulis gitu loh. Kok orang-orang terutama teman-teman gue lah yang mungkin karirnya nggak di seni gitu ya, pada bilang kayak gitu, nanti tuanya susah lah, apalah, inilah itulah gitu. Terus ada lagi yang tahu gue di entertainment gitu, ada yang bilang bahwa entertainment itu kan, semua yang di entertainment itu umurnya pendek, dia bilang gitu. Lo paling juga terkenal 3-4 tahun, habis itu lo nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Nah, karena banyak banget omongan-omongan negatif nih dari kanan kiri depan belakang, yang lucunya bahkan keluarga gue nggak pernah mempermasalahin pilihan karir gue ya. Keluarga gue tahu gue jadi penulis, ya udah. Tapi teman-teman gue ini yang yang mungkin nggak kenal banget lah, kayak teman kuliah, teman yang udah ngantor duluan gitu, pada bilang kayak gitu. Nah, jadi dorongan untuk investasi itu datang dari ketakutan sebenarnya. Ketakutan atas masa depan yang semua orang bilang jelek buat gua. Jadi ketika orang-orang pada bilang lu tuanya nggak happy, lu tuanya susah segala macam, justru karena terus-menerus diberondong kayak gitu, itu yang membuat gua punya keputusan untuk ya udahlah, gua makin sadar buat investasi ya kan. Nah, kebetulan dengerin Mbak Likwina Hananto, dulu gue punya financial planner dari QM gitu, dari Mbak Wina gitu, dan akhirnya dijelaskan lah secara gamblang dan utuh gitu, bahwa yang namanya investasi itu sesuai dengan tujuan lo apa buat berinvestasi, dijelasin instrumennya apa aja yang cocok. Ya mungkin kalau deposito buat setahun ya udah gitu ya, cuman kalau misalnya lo panjang kan sayang returnnya gitu. Jadi mulai diajarin reksadana itu apa gitu. Baru diajarin lagi beda resiko, beda tujuan, itu dipilihkan buat tujuan keuangan gue. Untuk tabungan pendidikan anak gitu, yang mana gitu. Jadi emang gue lumayan tercerahkan tuh dibimbing sama QM.
Ini gue Oke. bukan promo karena QM udah nggak Iya, buka iya. lagi apa namanya planning ya, maksudnya planning Iya. personal itu mereka udah nggak buka lagi. Gua masih Oke. dapat tuh waktu itu. Sekarang QM mungkin lebih lebih ke training ya, kalau kata Mbak Wina terakhir kali gue ngobrol sama Mbak Wina tuh lebih ke ngajarin gitu, bukan bukan ngejagain gitu. Kalau dulu kan mereka Iya. yang apa namanya ngejagain gua gitu, buat buat apa namanya ngasih tahu tujuannya apa, makanya instrumennya apa gitu. Nah, Oke. berangkat dari situ belajar sendiri gitu kan, belajar sendiri, ngelola sendiri, apa namanya dalam bukan ngelola ya, apa sih, memetakan sendiri. Gue pengen nikah dalam waktu berapa tahun, maka instrumennya ini gitu misalnya. Dan Hmm. akhirnya ya nyebur langsung ke beli saham sendiri gitu. Oh, Jadi yes. walaupun sekarang gue tetap tetap masih megang reksadana saham gue, gue masih keep banget gitu ya, secara proporsi mungkin masih lebih banyak gitu dibandingkan saham individual gitu sih. Oke, oke. Ini menarik dan yang bikin gue penasaran dulu kan berarti awal lu mulai investasi saat single dong. Dan saat itu apakah tujuan investasi lu langsung memang buat entah mungkin nyiapin dana pensiun atau bahkan udah kepikiran belum ya waktu single terus investasi buat dana pendidikan anak dan sebagainya. Jadi apa tujuan investasi awal lu dulu Bang waktu zaman single itu Bang? Zaman single, gue udah punya tabungan pendidikan anak gue sampai dia lulus S1. Itu gue punya. Buset. Jadi dan waktu itu ditanya kan sama plannernya kan, kayak oke, kita siapin tujuan keuangannya adalah uang kuliah anak termasuk uang gedung ya. Jadi ada Oke. uang gedung, uang sekolah, sampai ditanya mau di mana, di Jakarta Selatan, sekolah apa, sampai ditanya gitu supaya kita sama-sama tahu nih. Iya, Kan iya. inflasi pendidikan itu 20% kalau nggak salah ya, which is lebih tinggi daripada yang lain-lain tuh. Jadi kita sama-sama ngitung itu. Di masa depan dengan inflasi 20% per tahun, maka lo harus punya duit segini, lo kumpulkan tiap bulannya sekian gitu kan, untuk sekolah di ABCD gitu kan. Iya. Oke. Saking gue nggak taunya, gue teman beranak juga nggak punya, terus belum kawin Baik. juga, ditanya lah, ya kan, ditanya sama dia, namanya mau siapa? Karena kan setiap tujuan keuangan tuh ada dana pendidikan siapa. Ini dana Iya. pendidikan, gue nggak tahu anak gue mau dikasih nama siapa, gue kasih aja kecoa gitu. Dana pendidikan si kecoa, gue bilang kan. Karena gue lagi ngeliat kecoa waktu itu gitu. Kayak, oh udah kecoa ya, udah kecoa gitu. Ini parah nih Alea disamain kecoa nih berarti sekarang. Ya waktu itu kan nggak tahu bahwa jadinya punya Alea gitu. Gue aja nggak tahu Oke. nikahnya kapan waktu itu kan, masih muda banget gitu loh, dan nggak kepikiran sama sekali buat nikah dalam waktu dekat pada saat itu ya. Oke. Tapi itulah, gue walaupun gue nggak tahu teman beranaknya siapa, gue nggak tahu mau nikahnya kapan, gue nggak tahu bakal punya anak atau tidak, tapi itu sudah ada. Kenapa? Karena semua bisikan-bisikan menakutkan dari semua orang itu gitu. Oke. Dan memang iya gitu. Orang-orang tuh selalu ngomong jadi seniman itu gedenya susah, jadi penulis itu nggak akan lama. Ada yang sampai bilang kayak gini, oke lo mau jadi penulis, lo punya banyak berapa buku di dalam diri lo? Buku seorang penulis itu terbatas gitu. Paling seumur hidup lo bisa ngasilin 5-6, habis itu lo nggak tahu menulis apa. Kan sedih ya gue digituin kan. Jadi semua ketakutan itulah yang ngebuat gue tuh sebegitu siapnya sama masa depan gitu. Wah gila nih berarti malah berawal dari kecemasan ya itu yang jadi resah, cemas, takut segala macem nih berarti kayaknya perlu teman-teman ngerti saham kayaknya ditakut-takutin kali ya. Iya Biar bener. makin Apa semangat. apa emang gue orangnya nggak santai, apa takutan, apa gimana, gue nggak tahu ya. Cuman gini loh, maksudnya selama pandemi ini deh, katakan selama pandemi ini, udah entah berapa banyak teman gue ya, yang kalau gue lihat di Instagram itu, apa namanya, liburan, kesana sini, segala macem. Tiba-tiba pas pandemi gini, WA, nanya gitu. Wah, gue bener-bener nyesel, gue sampai bingung mau jual apa, ajarin gue investasi dong gitu. Padahal selama ini gue kalau ngeliat Instagram media segala macam, citra yang terlihat adalah dia baik-baik saja gitu. Padahal tidak gitu loh. Nah itu yang ngebuat gue bingung juga. Kenapa banyak banget orang punya prioritas yang salah dalam hidupnya gitu loh. Kenapa begitu banyak orang yang lebih memilih buat apa ya, barang apa, tas mahal lah katakanlah, punya tas Gaya mahal, hidup lah ya, gaya hidup. ketimbang punya katakanlah ya saham lah gitu. Ketimbang punya saham gitu loh. Ini contoh kasus lagi nih ya.
gue selalu percaya, ini banyak banget yang nanya ke gue gitu, gimana sih caranya punya eh, pernikahan yang baik-baik aja gitu. Karena gue sama Anissa tuh enak banget gitu, udah kayak temenan banget gitu sama sama dia gitu. Gue nggak pernah berantem apa segala macam. Gue nyaman banget sama Anissa gitu kan, sama istri gue gitu. Terus ada yang nanya gimana sih caranya gitu. Ya gue bisa ngomongin apa aja sama dia, termasuk ketika pacaran kita udah kenyang ngomongin soal duit. Jadi gue cerita investasi gue begini, pandangan gue soal uang kayak gini. Menurut gue kalau kita punya anak nanti, cara kita mengajarkan dia seperti ini. Hubungan gue tuh begini dengan duit gitu. Hubungan lu gimana gitu loh. Nah lucunya, ini kalau nggak salah sebelum pandemi ya, 3-4 bulan, 3 atau 4 bulan sebelum pandemi, pas gue pindah ke kontrakan sini karena rumah gue lagi direnov, dia dia itu dulu tuh kerjanya beli tas tuh si Anissa tuh pas pacaran ya, beli tas ini apa segala macam, dapat dapat duit dari event ini, dapat duit dari brand ini, terus dibeli ini. Terus ya gue nanya gitu, hubungan kamu tuh gimana sih soal duit, uang itu buat kamu apa gitu kan. Ya aku harus reward myself gitu kan, biasanya orang gitu tuh ya. Orang-orang kota besar kan kayak aku sudah bekerja keras untuk ini, aku mau menghargai diriku sendiri, self reward gitu dengan barang-barang ini gitu. Terus gue bilang, kamu kan bisa menghargai diri kamu dengan cara-cara lain selain punya barang kan gitu. Kamu kan bisa menghargai diri kamu dengan punya investasi untuk tujuan keuangan kamu pribadi kan. Gue bilang gitu ke dia gitu. Benar juga ya, kamu mau apa? Gue bilang. Aku sih pengen punya rumah pada saat itu. Dia waktu itu masih ngontrak apa segala macam gitu kan. Nah, gue ajarin lah pakai reksadana. Kenapa reksadana ya? Kenapa reksadana? Karena itu yang paling mudah untuk orang awam lah, untuk langsung masuk dan punya gitu. Kalau saham kan, gue termasuk orang hati-hati kalau rekomend saham ke teman gue gitu. Karena gue nggak tahu nih, ini orangnya jantungan apa enggak nih? Gue nggak tahu orangnya paham nggak dia beli apa yang dia beli nih gitu kan. Jadi gue pelan-pelan gitu, pelan-pelan gue bilang ya kamu coba reksadana deh, gini-gini. Kenapa? Karena gue mau ngasih lihat bahwa uang itu bisa bertumbuh. Jadi uang yang kita dapetin tuh bisa kerja buat diri dia sendiri, bisa tumbuh gitu. Kita kayak pupuk gitu loh, kita kayak kasih tanaman. Lucunya begitu dia masuk ke reksadana, dia jadi sadar bahwa ada yang namanya opportunity cost gitu. Kalau duit ini gue beliin tas berapa lah, tas 10-20 juta gitu. Kalau gue taruh di reksadana dengan return, ya misalnya return 7% lah gitu. Ini kan jadi nambah, kan nambah 7% dari 20 juta itu gitu. Nggak jadi barang yang kalau dijual juga harganya bisa turun setengah gitu loh. Nah dia mulai mikir tuh, iya ya, ternyata kalau gue investasi, itu bisa tumbuh loh, padahal gue diem-diem aja gitu loh. Mulailah dia, dan gue tau gue berhasil, karena pas zaman pacaran itu, dia tuh mulai begini, dia mulai kayak aku kayaknya mendingan aku taruh reksadana deh daripada beli ini. Nah itu tuh gue tahu tuh, dia udah punya mindset yang tepat tuh, udah punya mindset yang bener tuh, ya kan? Karena kita ngerasa sayang, karena gue juga gitu. Pasti teman-teman investor saham juga pasti ngerasa gitu kan, kayak daripada gue beli ini, mendingan gue taruh ini. Karena gue juga sering lihat IG story-nya ngerti saham tuh banyak tuh balas-balasin yang kayak gitu kan, Min, aku kayaknya lebih mending ini gitu kan. Nah begitu udah kecantol dia, tanpa sadar dia jadi nabung terus, investasi terus. Lalu tiba-tiba ini pas masih pacaran ya, ini masih pacaran, kita nikah. Beberapa bulan setelah kita nikah, dia bilang ke gua, aku mau ada akad, dia bilang gitu di depan notaris apa gitu. Ternyata dia udah bisa beli rumah sendiri dengan uang dia sendiri. Woi, jadi ya. Iya gitu, gue nggak terlibat apa-apa tuh kan, itu kan urusan dia sendiri gitu, dia ngumpulin sendiri segala macam. Terus wah hebat banget gitu, gue jadi ngerasa apa ya, ngerasa kayak bisa loh gitu, dan dia berkali-kali bilang ke gue gitu, aku tuh nggak tahu ya kalau aku nggak punya teman ngobrol yang enak soal kayak gini, mungkin aku tidak tercerahkan gitu, dan mungkin rumah itu nggak kebeli sampai sekarang kan gitu loh. Jadi gue nggak tahu pertanyaannya apa sih, tadi gue terlalu asik cerita ya, maaf ya. Pokoknya kalau sama lu ngobrol apapun juga asik banget. maaf, gue lupa lagi pertanyaannya apa tadi. Pertanyaan sebenarnya udah kejawab lah, tujuan investasi lu ternyata dari awal udah sevisioner itu
itu loh maksudnya, gila udah sampai dana Iya, pendidikan iya, anak aja iya. udah ada gitu. Itu yang gak gue pikirin kayaknya 10 tahun yang lalu sama sekali belum kepikiran, sampai akhirnya lu bisa nge-influence calon istri lu sampai sedemikian rupa, itu luar biasa banget ya. Dan yang gue penasaran berikutnya nih, Ya, ada deposito, ada reksadana, ada saham. Kita bicara reksadana dulu. Reksadana kan produknya banyak banget tuh. Apakah lu punya semua produknya, maksudnya entah dari yang pendapatan tetap lah, saham dan lain-lainnya, atau lu hanya mungkin ada prioritas lah, pilih yang produknya apa nih? Mungkin bisa jadi masukan lah buat teman-teman newbie yang mereka juga boleh, pengen boleh. nyobain gitu. Kalau kan balik lagi ke kemarin ya, banyak banyak banget semenjak gue mulai berani buat ngomongin investasi. Dulu gue nggak pernah ngomongin investasi dimanapun, karena gue merasa bahwa siapa sih gue gitu ngomongin investment gitu. Maksudnya bener nggak ya gue omongin gitu kan. Tapi semenjak dana pensiun mulai tercapai, targetnya itu kan pensiun di umur 40. Cuman tahun lalu di bulan Oktober November di akhir tahun sudah terkumpul. Jadi gue lebih lebih cepat 5 tahun ngumpulin dana pensiun itu. Wih, Nah, gokil. yang berarti yang Gue berarti langsung kayak gimana gitu. Buset, udah tercapai 5 tahun lebih awal. tapi kan itu pilihan. Pilihan gue adalah gue mau beli mobil sport yang bisa gue foto di Instagram terus begini tiap hari, atau gue mau taruh di dana pensiun yang nggak bisa gue pamerin kan. Itu kan pilihan. Iya, benar. Nah, gue memilih untuk punya dana pensiun daripada gue punya mobil semewah apapun tahu yang pajak tahunannya juga gede gitu kan. Gue memilih untuk punya dana pensiun. Gue lebih baik punya dana pensiun walaupun nggak bisa gue setir ya dana pensiun, nggak bisa gue pajang di garasi ya. Jadi pilihan gue, karena gue lebih banyak memilih buat itu, sehingga lebih gampang tercapai buat gue gitu loh. Karena kan kalau teman-teman melihat, mungkin yang seprofesi sama gue kan banyak yang lebih terlihat lah hasilnya dalam tanda kutip ya. Mereka punya ini, mereka punya itu. Nah, gue memilih untuk mendingan gue punya yang lain gitu. Nah, gara-gara itulah gampang tercapai punya gue. Karena gue menahan, gue nggak punya preferensi buat beli barang yang mewah-mewah kalau gue ya gitu. Anyway, tapi nah setelah tercapai itu, gue mulailah berani ngomongin investasi ya kan. Berani ngomongin investasi. Dan banyak juga yang nanya gitu, Bang, gue enaknya investasi apa ya? Nah, ini balik ke pertanyaan tadi. Kalau gue selalu dengan balik lagi, karena gue muridnya Balik Wina Hananto, balik lagi ke tujuannya apa dulu nih, tujuan investasinya. Kalau misalnya tujuannya jangka pendek, ya udah reksadana pasar uang aja kan, yang berarti adalah instrumennya seperti uang, sangat liquid gitu kan, surat utang jangka pendek dan lain-lain gitu. Kalau misalnya lu tujuannya panjang kayak gue dana pensiun, gue mayoritas ada di reksadana saham. Kenapa? Karena ya memang buat jangka panjang, dengan fluktuasi saham yang hari ini bisa turun berapa, 6-7%, dan besok bisa naik 10% dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak itu kan cocok untuk orang yang jangka panjang lah. Tahu-tahu kan on average naik gitu, tapi tiap hari fluktuasinya lebih, volatilitasnya lebih tinggi gitu. Jadi buat dana pensiun, gua banyak di reksadana saham gitu. Kalau buat nikah pada saat itu ya lebih banyak di reksadana campuran gitu. Ada obligasi dan ada sahamnya gitu loh. Jadi balik lagi ke tadi, tujuannya dulu gitu. Jadi kalau pertanyaannya, bolehlah dikasih saran buat teman-teman yang nonton ya teman-teman punya tujuan apa gitu. Nah, tujuannya itu yang disesuaikan dengan instrumen gitu. Nah, itu menyelamatkan gue dari semua ini gitu loh. Nih, habis ini mereka dengar tadi buat nyiapin dana nikah di reksadana campuran. Kayaknya habis ini bakal laris nih produk reksadana campuran yang mau nikah. Ya kan masih berapa? 5 tahun lagi, 4-5 tahun lah. Boleh lah di reksadana campuran 4-5 tahun lah ya. Oke, menarik banget sih. Pantes ada ala-ala Bu Joko gitu yang ini yang bercanda julid gitu. Bang Radit nggak pernah nongol di media kok tetap tajir. Oh, ternyata masih punya investasi saham gitu katanya. Ya tajir apa enggak itu kan, tajir atau enggak itu kan masing-masing orang beda-beda ya. Tapi kalau gue ngerasa gini, ini paling gampang ya. Gimana caranya? Hal pertama yang gue bahas sama istri ya, ketika sudah selesai menikah nih. Menikah, kita sekaya-kayanya kita, sebanyak-banyak apapun duit kita harus punya budget.
Nah itu udah penting banget. Gue selalu bilang ke Anissa, kita duduk berdua, gue bilang kamu harus bikin budget. Jadi kita mulai dari budget yang real dulu. Gue bukain Google Sheets, kita ngumpulin semua bond, lalu kita masukin ke Excel-nya itu, ke kolom-kolomnya, berapa bulan ini yang kita keluarin. Nah itu gue bikin selama 3 bulan sama Anissa. 3 bulan, jadi gue punya bayangan. Kira-kira gue berkeluarga, pengeluaran bulanan gue berapa gitu. Gue bisa aja nggak melakukan itu gitu. Maksudnya kayak ya udahlah, beli apa segala macam gitu kan. Tapi uang tuh nggak bisa, numbers tuh nggak bisa bohong. Numbers cannot lie. Dia pasti kelihatan berapa keluarnya. Nah setelah 3 bulan itu gue rata-rata ketemulah uang yang harus kita punya per bulannya supaya kita bisa tetap hidup dengan standar gaya hidup yang sekarang, ya kan? Nah, baru gue ngecek dana pensiun gue. Kalau gue ngambil 4% dari dana pensiun itu per tahun, mencukupi nggak untuk biaya hidup yang sudah kita hitung, gitu loh. Nah, jadi itu menjadi penting banget. Nah, balik lagi ke soal tadi, tajir nggak tajir, kaya nggak kaya. Sekaya-kayanya orang, sebesar-besarnya penghasilan dia, yang akan menentukan dia masih bisa hidup dengan nyaman atau tidak, itu adalah berapa yang dia simpen, bukan berapa yang dia keluarin. Nah ini celakanya banyak banget orang yang terjebak dalam pemahaman bahwa ya orang kaya kan selamanya kaya. Nggak juga. Kalau dia pengeluaran lebih banyak daripada yang dia simpen, ya pasti nggak akan jadi apa-apa gitu loh. Yeah, jadi buat gue penting banget untuk hit budgetnya itu supaya gue punya bayangan gitu. Ya secara gue orang finance juga ya, jadi semuanya soal hitungan gitu loh. Ya, paham lah sama-sama orang finance kita. Cuma menarik aja itu sampai ada yang mengemati itu. Maksudnya dia sampai ngemati Bang Radit udah jarang nongol di media kok tetap tajir gitu. Ternyata dia investasi saham juga gitu. Itu tadi ada tuh di kolom komentar pas kita post mau IG live tuh, aku sempat screenshot juga. Ada gitu ya sampai ngamatin itu gitu. Nah, iya, ngapain ya ngamatin orang ya? Iya juga sih ya. Iya. Nah, ini apa pertanyaan terakhir sebelum kita coba jawab pertanyaan teman-teman. Aku mau nanya, ini di saham nih, Rexelena udah, terus di saham. Aku penasaran ya, dulu awal pertama kali beli saham, itu saham apa yang lu beli pertama kali, Bang? Penasaran gitu. Kalau gue, ini saran buat semua orang yang lagi nonton nih. Mulai dari apa yang kita tahu, yang kita pakai dulu aja gitu. Dan yang ngerti saham juga sering di-share tuh kan. Hari ini makan itu. Gue ngeliat tuh, follower yang ngerti saham bukan makan Indomie, tapi makannya ICBP. Gue ngeliat tuh. Gue makan ICBP dulu ya, gitu kan. Gue tahu. Tapi ya mulai dari apa yang kita tahu dan kita lihat gitu. Itu cara yang paling gampang buat ngajak orang ke investasi saham juga adalah bahwa yang kita lihat sehari-hari dari kita bangun tidur sampai kita kerja sampai pulang dari kantor dan lain-lain, itu semua ada di bursa sebagian besar gitu ya. Sikat gigi pakai apa gitu, dari brand dari mana, makan dari mana, snacknya dari mana gitu. Naik jalan tol juga ada di bursa gitu. Rumahnya di mana gitu, cek di bursa ada apa enggak gitu loh. Jadi ya maksud gue adalah kalau teman-teman di sini kan banyak juga tuh, karena gue tuh suka dapat pertanyaan basic banget gitu loh, kayak Bang beli saham apa ya, cara mulai gimana ya. Ya bingung juga kan jawabnya ya, karena kan masing-masing orang kan beda-beda nih. Iya sih, benar. Ininya dia, standarnya dia gitu kan. Ya kalau gue selalu bilang mulai dari kalau mau nyobain aja ya, ini agak salah dan mungkin gue dimarahin sama financial planner yang sering ngobrol sama gue juga ya. Ini mungkin salah juga, tapi kalau buat gue mulai aja, kalau mau nyebur dikit ya mulai aja beli satu lot saham yang kita pegang dan kita tahu gitu ada di sekeliling kita gitu. Oke, benar. Mulai aja. Nah, oke. Nih Bang, pertanyaan udah banyak banget. Aku udah coba pilihin beberapa ya. Nih, boleh. Banyak yang penasaran nih. Yang pertama, Abang biasanya invest tiap bulan. Nah, ini mungkin metode investingnya nih, apakah tiap bulan atau gimana nih ala Bang Radit nih?
Ya, gue dari zaman awal dulu ya pakai DCA ya, dollar cost averaging ya. Apa namanya? Jadi ada sebuah angka yang fix yang gue investasikan tiap bulan. Kenapa? Karena pas harga sahamnya itu lagi turun, gue jadi belinya banyak. Kalau harga sahamnya naik itu gue belinya dikit. Pun juga sama unit reksadana kan juga kayak gitu gitu. Nah, cuman kalau gue kan termasuk investor males ya sejujurnya ya. Jadi Investor males, oke. jadi yang cocok buat investor males kayak gue adalah dengan cara kayak gitu gitu loh. Kalau lu mau lebih teredukasi lebih baik ya dikombinasikan dengan setiap quarter baca laporan keuangan untuk tahu bahwa ini masih layak di-keep atau secara komposisi mau dikurangin atau ditambah gitu loh. Tapi kalau karena gue tahu saham yang gue pegang ini fundamentalnya bagus, ya udah gue beli aja, gue cicil aja tiap bulan gitu. Nah, oke. Terus ini ada yang kayaknya kepo banget nih. Bang Radit, persentase deposito reksadana sama sahamnya berapa persen nih dari total budget? Mungkin dari total modal yang dia punya. Dia mungkin mau copy paste ya. Persentasenya mau dia jiplak habis ini. Nah itu dia. Saran gue sih jangan terjebak sama dia invest nih, gue pengen ngambil produknya dia gitu. Dia invest ini, gue mau juga ikutin. Persentasenya sekian, gue juga mau coba. Saran gue sih karena tiap orang kan beda-beda gitu ya. Nah jawaban yang benar adalah deposito berapa gitu, katakanlah gitu. Kalau buat gue karena deposito itu jangkanya jangka pendek, maka yang ada di situ adalah dana darurat yang gue punya, which is adalah pengeluaran gue selama setahun itu gue simpannya di deposito gitu atau reksadana pasar uang gitu yang sama-sama liquid gitu misalnya. Jadi tergantung kebutuhannya gitu. Jadi ini bukan masalah persentase, tapi masalah balik lagi ke tadi kebutuhan tiap investasi kan beda gitu loh. Jadi kalau buat gue dana darurat itu lebih baik di deposito atau di reksadana pasar uang. Yang kalau buat gue dana daruratnya adalah pengeluaran dikali 12 gitu misalnya. Ya teman-teman sendiri kan pasti beda-beda. Jadi kita nggak main komposisi nih, kita main kebutuhan gitu loh kira-kira. Siap, mantap. Nah ini kayaknya banyak anak-anak muda yang nanya. Anak-anak muda, anak SMA udah nanya loh ini, buset, tips investasi buat pemula, anak SMA, wow, SMA. Ini keren nih. Buset, udah nanya invest. Ya, seperti gue bilang tadi, waktu adalah teman terbaik kita karena ada sebuah keajaiban yang namanya compound interest itu, yaitu bunga berbunga. Semakin muda kita invest akan semakin gede nanti di ujungnya nanti gitu loh. Jadi kalau buat gua belajar tips memulainya adalah dengan bener-bener invest langsung gitu. Nah, sekarang kan udah bisa dengan kalau dibanding zaman kita dulu mulai main, kayak sekarang kan lebih murah ya buat lebih kecil lah barrier of entry-nya ya. Sekarang bisa sekecil berapa ya kalau buat saham ya katakan ya? Saham sekarang 100.000 udah bisa kok buat 100.000 udah bisa punya RDN. Iya. Dan lebih gampang bisa kan sekarang ada. Bisa sahamnya juga. Oke, ya jadi ya bisa tuh dengan duit 100.000. Nah, buat yang teman-teman yang masih SMA, mintalah. Misalnya kan masih dapat uang jajan gitu. Ma, aku minta uang jajan. Buat apa? Buat beli saham kan keren aja ya kedengerannya ya sama orang tuanya kan. Ma minta beli saham gitu misalnya. Dibanding 100.000 lo pakai buat yang lain-lain kan, yang buat nongkrong buat apa ya, mending lo beliin saham. Nah intinya adalah nyoba dulu aja gitu, nyoba dengan uang yang kecil aja gitu. Nanti kan ngerasain naiknya, nanti ngerasain turunnya gitu loh. Kayak hari ini lagi ambruk kan ya SG kan, jadi kan lo juga ngerasain gitu kan. Ngerasain, oh begini turunnya. Tapi kan nanti lo juga ngerasain begitu ya IHSG naik kan, uang lo juga bisa balik ataupun jadi lebih gitu. Jadi ada rasanya dulu nih. Ketimbang kita cuma nebak-nebak gitu ya. Ketimbang kita cuma nebak-nebak, cuma ngedengar-dengar kata orang, wah ini tetangga gua, om gua jatuh miskin gara-gara saham, kan banyak juga yang kayak gitu kan. Iya, ada yang bilang, wah saham itu ini. Ya udah lo coba dulu aja gitu loh. Coba dengan uang sekecil mungkin ya. Kalau gue selalu mengibaratkan anggap aja itu adalah kursusnya gitu loh. Jadi 100.000, 200.000 itu adalah kursus lo gitu loh. Kursus waktu yang lo pakai buat belajarnya gitu dengan uang itu. Gitu. Oke, benar. Nah ini
bisa banget sebenarnya anak sekolah ya SMA udah mulai bisa kok. Jadi teman-teman nggak usah merasa aduh masih umur segini kayaknya belum layak gitu. Biasanya mikirnya mungkin seperti itu ya Bang ya kalau anak-anak SMA gitu. Dan sekarang gampang banget loh. Tapi Katakanlah reksadana ya. Reksadana tuh gampang banget loh. Cuman tinggal download aplikasi doang udah jadi gitu ya. Enggak. Kalau zaman gue dulu tuh harus buka rekening di bank gitu-gitu. Iya, dulu masih ribet lah zaman-zaman kita. Nah, ini ada yang nanya juga metode nih. Bang, dividen yang didapetin mungkin ya, bakal lu belanjain lagi atau dibeliin saham lagi biasanya? Gue biasanya beli lagi. Jadi makanya kan balik ke tujuan kan. Yang di saham itu ya memang tujuan gue buat pensiun gitu loh. Jadi sampai sekarang pun belum ada yang gue cairkan gitu karena gue juga belum pensiun gitu. Jadi emang itu ya. Ya kan balik lagi ke tadi kan tujuannya dulu gitu. Gue sangat-sangat komit gitu sama itu gitu. Nah tapi ada lagi lah waktu itu ya misalnya gue mau beli properti waktu itu kan. Terus gue juga udah nyiapin nih, gue taruh nih di rekening investment gue gitu kan, di apa namanya instrumen gue gitu, ada reksadana saham, ada sahamnya gitu kan. Gue tahu nih gue mau beli properti setelah sekian lama berinvestasi dan nabung ya ketemulah sama penjualnya kan, terus penjualnya nanya, Pak ini harus dibayar dalam berapa hari, bla 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 gitu, kata yang punya propertinya gitu kan. Terus ya gue bilang, ya udah Pak saya cairin dulu ya saham saya, gue bilang kayak gitu. Nah, dia tuh langsung kayak, wah, bapak saya tuh dulu gara-gara saham jadi begini gitu loh. Cuman gue diem aja ya. Karena banyak yang nggak ngerti juga kan, banyak yang denger juga bahwa ya ada yang seperti itu gitu lah. Makanya kita selalu tahu bahwa saham yang kita beli tuh fundamentalnya bagus, kita tahu apa yang kita beli itu benar gitu, nggak cuman ikut-ikutan kata orang gitu sih. Benar. Wah, ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik juga nih. Dia nanya pendapat. Bang, gue alokasiin 90% pendapatan buat saham. Mindset gue masih sehat nggak ya? Wah, ini orang gajinya 1 miliar sebulan kayaknya ya. Kali ya. 90% loh, baru kali ini loh. Tapi jujur ya, ini jujur ya. Tanpa kau usah ngitung ya, jujur. Gue juga pernah sekitar 90% untuk investasi itu pernah gitu. Nah, patokan gue gini, patokan gue ya. Berapapun pendapatan yang gue dapat pada bulan itu, gaya hidup gue nggak boleh naik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi godaan paling besar untuk orang-orang adalah tiap kali mereka promosi jabatan, tiap kali mereka dapat bonus, tiap kali mereka dapat proyek gede yang tembus dan dapat duit banyak, itu otomatis gaya hidup pasti ngikut. Karena percayalah, paling susah itu nurunin gaya hidup daripada naikin gaya hidup. Nurunin gaya hidup tuh susah banget. Begitu lo sudah terbiasa dengan mobil A, terbiasa dengan kenyamanan A, terbiasa buat nonton di tempat mahal yang ini, begitu lo mau nurunin, itu lo setengah mati. Yang terjadi adalah, kalau pendapatan kita jadi nggak stabil, dalam artian bulan depan dan bulan depan berikutnya itu jadi berkurang, kita pasti akan mencari cara lain supaya tetap dengan gaya hidup yang sama. Itu celakanya tuh. Maka mulailah ngutang, mulailah ini, mulailah itu. Belum lagi kalau orang Indonesia kan, biasanya pergi sama teman makannya di sini. Terus kalau dilihat di IG story-nya kok tiba-tiba makanannya jadi di pinggiran di mana, jadi malu sendiri, jadi apa. Akhirnya kita memaksa diri kita untuk ke gaya hidup yang sekali-sekalinya kita dapat gitu loh. Jadi itu pelajaran gue pegang banget bahwa sebanyak-banyaknya pendapatan yang kita punya, jangan sampai gaya hidup kita juga ikut naik. Jadi pendapatan naik 2 kali lipat, gaya hidup tuh seharusnya itu-itu aja. Jangan sampai ikutan naik 2 kali lipat juga. Itu yang membuat komposisi investment gua per bulan itu bisa makin gede secara proporsi dari pendapatan. Karena gaya hidup gua gitu-gitu doang gitu loh. Baju gua tetap polos-polos aja, nongkrong juga tetap jarang.
liburan juga tetap nggak pernah gitu. Jadi ya itu dia. Kopi dicelupin Alia. Oke lah, kopi aja sampai dicelupin Alea ya, nggak Kopi masalah. sampai dicelupin Ale. Tahu nggak? Ini lucu banget deh. Ini lucu banget deh. Jadi di awal-awal nikah ya sama Anissa kan. Di awal-awal nikah sama Anissa tuh Anissa kan suka liburan ya. Dia suka banget kayak aku pengen ke Eropa, aku pengen ke ini, kayaknya seru ya ke sana ke sini. Terus gue bilang, udahlah kita liburan 2 kali setahun ya, terserah mau kemana segala macam. Di luar itu kamu mau kemana? Mau lihat Eropa, mau lihat Paris? Gue bukain YouTube nih, Paris di malam hari. Lihat nih ya, sama aja. Paris di malam hari kamu bisa lihat di YouTube gambar lebih bagus daripada mata kamu nih. Mau lihat apa lagi? Mau lihat apa lagi? Jerman, stasiun nih, lihat stasiun Jerman nih. Ke pantai, Maldives nih, lihat. nih, secara nggak langsung lu jadi ngajarin suami gue nih di sebelah nih. Nah itu bagus. Tapi maksudnya adalah kita kan punya jadwal tapi kan dua kali setahun selesai. Jadi mau apapun itu, mau gimana pun itu nggak ya kita cari yang lain gitu buat memuaskan rasa pengen perginya gitu. Ya bener juga sih. Virtual jadinya ya. Iya. Oke, Bang, ini pertanyaan terakhir mewakili netizen. Nanti tadi banyak banget aku scroll, tapi aku ambil kesimpulan. Intinya mereka banyak menanyakan gimana Bang Radit belajar psikologi investasi, entah itu yang di reksadana atau saham. Intinya yang selama ini udah berinvestasi lama, ngatur psikologinya gimana tuh? Mungkin pas lagi investasinya returnnya lagi turun, marketnya mungkin di saham kayak sekarang lagi bearish segala macem. Gimana tuh Bang? Ya itu pengalaman ya, maksudnya pengalaman bahwa yang kalau lagi krisis, lagi turun, pasti akan naik juga gitu loh. Jadi karena kita pernah mengalami, kita tahu di masa depan akan seperti apa gitu. Sama kan kalau belajar fundamental kan ada nilai intrinsik ya kan, bahwa saham ini terlalu murah untuk harganya dibandingkan kinerja perusahaannya. Nah itu kan kita udah mulai masuk ke analisa fundamental tuh gitu. Nah selama percaya sama hal-hal itu adalah pasti semua akan baik-baik aja gitu loh. Jadi makanya gue tuh pernah tuh ngobrol sama temen gue, terus ini masalah reksadana saham lagi ya, masalah reksadana saham, dia pengen masuk gitu kan. Ya udah gue ajarin lah reksadana saham gini. Begitu turun banget pada saat itu tuh beberapa tahun yang lalu ya, sempat ada krisis juga kan. Begitu turun banget dia nelpon gue, dia bilang ini semua dana pendidikan anak gue nih gimana gitu. Dia jadi marah-marah sendiri gitu loh. Terus gue bilang ya berarti mungkin lo belum tahu bahwa ya memang volatilitasnya itu seperti ini gitu. Dan mindsetnya harus jangka panjang gitu. Lo nggak bisa tiba-tiba lo bulan depan nelpon gue terus lo marah-marah lo bilang turun. Gue bilang kan gue udah jelasin semua di depan gitu. Jadi nah kalau gue malah gue nambah kan pada saat itu, pada saat turun gitu. Nah dia malah keluar gitu. Nah gue yang makin naik, dia malah akhirnya datang lagi ke gue bilang seharusnya saat itu gue santai aja ya. Ya iya makanya nggak usah terlalu menggebu-gebu gitu. Tapi gue paham sih rasanya kehilangan tuh memang menyakitkan ya buat banyak orang ya. Karena ngelihat duit lo kan, apalagi hari ini ya. Ini gue yakin nih yang nonton live nih di ngerti saham, followernya juga pada kayak lagi megang-megang dada kali kan, lagi sesak napas kan. Ya gue paham sih. Tapi ya percayalah gitu, selama yang fundamentalnya bagus pasti akan naik-naik juga gitu loh. Apalagi selama pandemi ini kan banyak saham yang sudah murah gitu kan. Gitu sih, santai aja. Balik lagi ke fundamental ya, in fundamental we trust lah ya. Yoi. Oke Bang, ini coba tolong berikan closing statement buat anak-anak muda, karena ini banyakan banget emang anak-anak muda yang lagi nonton dari mulai SMA sampai kuliah, mungkin sampai yang first jobber lah rata-rata. Motivasi dari Bang Radit nih biar mereka nggak takut-takut buat memulai investasi dari sekarang, maju mundur hanya dengan sibuk mendengarkan banyak omongan di luar sana lah terkait dunia investasi, terlepas dari saham, reksadana dan lain-lainnya. Monggo Bang. Ya paling gampang yang pertama mulai aja dulu ya, nggak usah mikir kebanyakan lah, mulai aja dulu. Nggak usah lah lo DM gue, lo nggak usah DM ngerti saham. Cara beli saham gimana? Itu ada di Google.
Gue tiap hari terima DM, setiap kali gue bilang investasi, bang cara beli saham gimana? Lu tinggal Google itu ada semua. Jadi nggak usah nih, ada juga yang kayak gini. Gue belum punya temen bang yang sama-sama mau belajar, ya belajar sendirian aja, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman lo mungkin lebih doyan futsal, ya udah biarkan mereka futsal. Lu kalau mau belajar saham belajar aja. Jadi tinggal Google di YouTube begitu banyaknya cara membeli saham cuman dari rumah doang ya, itu ada semua pengetahuan. Pengetahuan itu ada di jari lo, selama lo mau tuh lo tinggal ketik nemu pasti gitu. Jadi nggak usah lah nanya-nanya lagi gitu, langsung aja Google mulai. Jadi mulai sesederhana mungkin. Cobain semuanya, terserah lu. Lu ke bank sekarang beli deposito, boleh. Lo beli obligasi, boleh. Lo beli saham, boleh. Coba aja, tapi dikit-dikit. Karena namanya juga masih nyoba kan. Dikit-dikit aja, barang 100.000, 500.000, dikit-dikit aja gitu. Nah, begitu lo udah rasain nih, lo dapat appetite-nya tuh, dapat apa namanya, dapat seleranya gitu sebagai investor, udah ngerti nih ya, oh ini begini caranya. Baru belajar lebih dalam. Resikonya apa sih? Reksadana itu apaan sih sebenarnya? Pendapatan tetap, reksadana pendapat tetap itu isinya apa sih? Isinya banyak obligasi misalnya. Obligasi itu apa sih gitu. Jadi mulai itu setelah nyoba gitu. Baru belajar analisanya buat sahamnya sendiri gitu. Ada yang pakai technical, ada yang pakai fundamental, terserah lo dah. Jadi yang paling penting itu mulai. Nah, yang kedua, pahami bahwa ada yang namanya opportunity cost. Jadi apapun yang lo lakuin itu ada kerugian yang lo timbulkan. Gua main game 1 jam, gua dapat kesenangan tapi ada kerugian. Gua nggak bisa nulis selama 1 jam gitu misalnya. Gua pergi sama istri gua 1 jam, gua ada kerugiannya mungkin 1 jam, gua nggak bisa melakukan hal yang lain gitu misalnya. Jadi pahami bahwa lo melakukan sesuatu ada kerugian yang lain di luarnya. Nah ini konteksnya dalam investasi adalah lo ngeluarin duit 10 juta buat handphone terbaru, lo ngeluarin duit 5 juta buat apa kek, lo ngeluarin 500.000 buat pesta boba sama temen lo, itu ada kerugiannya. Yaitu duit 500.000 itu bisa lo investasikan. Duit 10 juta itu bisa jadi 11 juta dalam setahun di investasi yang tepat misalnya. Jadi pahami bahwa setiap keputusan keuangan kita ada kerugian yang timbul karena kita tidak melakukan hal yang lainnya gitu. Jadi itu penting sih. Oke, keren banget nih poinnya. Intinya mulai aja dulu teman-teman, dan opportunity cost ini perlu ditebelin ya, opportunity cost-nya itu harus selalu dipikirkan. Oke, thank you banyak Bang Radit, keren banget sharingnya nih, berasa lagi nonton stand up juga tapi secara live. Selalu aja ada yang bikin ketawa pokoknya, padahal yang dibahas tuh hal yang serius. Tapi ini selalu aja bikin ketawa. Pokoknya seru-seru banget lah. Nih gue udah di kode anak gue mau tidur juga, si Ara. Siap, salam ya. Nih, Alea belum tidur nih Alean ya. Alea lagi pesta boba sama temen-temen nih. Pesta kopi. Nggak ada di atas tidur. Kirain pesta kopi lagi. Oke deh, sekali lagi thank you Bang Radit ya, sukses terus, investasinya sukses, bener-bener udah tercapai, pensiunnya bentar lagi, ini bikin gue makin termotivasi juga nih. Thank you banyak, semoga makin lancar rezekinya dan lain-lain. Salam buat Mbak Anissa dan Alea. Sekali lagi thank you Mas Radit. Thank you semuanya, dadah. Semuanya.